Kebetulan terakhir saya waktu rapat anggaran kita adalah sebesar 26 miliar sekian. Pada teman-teman pelaksana, sekali lagi mengingatkan dan menghimbau untuk tidak memanfaatkan situasi bencana berperilaku merugikan keuangan negara. Untuk memperkaya diri sendiri, maka dia akan diancam dengan hukuman mati. Ancaman hukuman mati. Begitu warning keras yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Firmansyah Subhan. Warning itu sebagai salah satu langkah imbauan agar para pelaksana kegiatan penanganan virus corona betul-betul memperhatikan aturan yang telah ditetapkan terkait penggunaan anggaran negara. Karena seperti diketahui, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga tingkat desa diperbolehkan melakukan serangkaian langkah pencegahan untuk memutus rantai penyebaran virus corona dengan menggunakan anggaran negara. Tidak tanggung-tanggung, anggaran yang direalokasikan untuk penanganan wabah tersebut di sejumlah daerah jumlahnya mencapai puluhan bahkan ratusan miliar rupiah. Selain memberikan warning, Kajari juga memerintahkan langsung kepada seluruh jajarannya agar turut melakukan pengawasan. Seperti apa warning yang merupakan salah satu bentuk imbauan atau peringatan keras Kajari itu? Bersama saya Agus Bima, berikut adalah liputan selengkapnya. Penetapan zona merah COVID-19 Corona di Kabupaten Nganjuk membuat pemerintah daerah terus melakukan serangkaian upaya pencegahan untuk memutus mata rantai penyebaran. Namun begitu, jumlah terpapar coronavirus di kabupaten yang memiliki sebutan Bumi Bayu Anjuk Ladang tersebut terus mengalami penambahan. Pada tanggal 9 April 2020, jumlah warga positif COVID-19 atau Corona menjadi 8 orang. Upaya tracing pun terus dilakukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dari tracing yang dilakukan hingga saat ini terdata 15.403 orang masuk dalam kategori OTG atau orang tanpa gejala. Untuk ODP mencapai 36 orang dan PDP sebanyak 16 orang. Hari ini, Kamis tanggal 9 April 2020, telah terkonfirmasi positif 1 orang warga Nganjuk berdasarkan hasil laboratorium swab Surabaya. Sehingga jumlah warga Nganjuk yang terkonfirmasi positif menjadi 8 orang. Adapun perkembangan data lain tentang COVID-19 di Nganjuk saat ini adalah ODP sebanyak 36 orang, PDP 17 orang, dan yang terkonfirmasi 8 orang. Seiring dengan penambahan kasus coronavirus di Kabupaten Nganjuk, pemerintah daerah pun menambahkan realokasi anggaran. Semula Bupati Nganjuk Haji Novi Rahman Hidayat mengumumkan anggaran COVID-19 sebesar 19,3 miliar rupiah, untuk saat ini meningkat menjadi 26 miliar lebih. Hal itu seperti disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Firmansyah Subhan di sela-sela kegiatan bakti sosial Kejaksaan membagikan ratusan paket sembako kepada abang becak dan kaum duafa di halaman kantor Kajari Nganjuk. Untuk itu Kajari memberikan warning kepada seluruh pengguna anggaran agar benar-benar mempergunakan anggaran itu sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-undangan. Kajari memperingatkan agar jangan sampai memanfaatkan situasi darurat untuk mencari keuntungan pribadi. Karena ancaman hukuman mati menanti bagi siapa saja yang berani memanfaatkan keadaan darurat tersebut, mulai dari tingkat pusat, daerah, hingga tingkat desa. Jadi begini, setiap daerah dalam masa penanggulangan tanggap bencana diperkenankan untuk melakukan revisi anggaran. Dan itu bervariasi dari kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lainnya. Kebetulan terakhir saya waktu rapat anggaran kita adalah sebesar 26 miliar sekian. Dan sementara di daerah lain juga ada yang sampai 200 miliar dalam kegiatan ini. Nah, untuk pelaksanaannya saya sekali lagi mengingatkan dan menghimbau pada teman-teman pelaksana untuk tidak memanfaatkan situasi bencana untuk melakukan pelanggaran terhadap keuangan negara. Begitu juga dengan aparatur desa, kami juga menghimbau jangan menjadikan momen situasi seperti ini untuk dijadikan alasan untuk menimbulkan atau berperilaku merugikan keuangan negara. Sekali lagi
karena ancamannya adalah bisa dengan hukuman mati. Seperti apa yang disampaikan dalam surat edaran KPK bahwa seseorang atau barang siapa yang memanfaatkan situasi bencana untuk memperkaya diri sendiri, maka dia akan diancam dengan hukuman mati. Dengan penambahan realokasi anggaran itu diharapkan upaya dalam pencegahan penyebaran virus yang oleh WHO telah ditetapkan sebagai pandemi global tersebut lebih maksimal sehingga rantai penyebaran virus segera dapat diputus. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.